Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, semoga jalan hidup kami Kau sinari dengan sabda-Mu, dan Kau buka hati kami ini, agar dapat saling melayani seturut teladan Yesus Putra-Mu, yang telah sudi menjadi hamba sampai wafat, tetapi kini hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus untuk sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kedua Raja-Raja. Pada tahun ke-9 pemerintahan Raja Sedekia, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepung kota itu dan mendirikan tembok pengepung di sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung. Sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Sedekia, pada tanggal 9 bulan yang ke-4, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu, dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu, dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju ke Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih putra-putra Sedekia di depan matanya, dan kemudian dibutakannya mata Sedekia. Lalu dia dibelenggu dengan rantai tambang dan dibawa ke Babel. Dalam bulan yang kelima pada tanggal 7 bulan itu, yaitu tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel, datanglah Nebukadnezar kepada pasukan pengawal, pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu, sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel, dan sisa-sisa kalayak ramai, diangkut ke pembuangan oleh Nebukadnezar, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu. Mereka menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita menangis apabila kita mengingat Sion.
Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Bagaimana mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing jika aku melupakan Engkau, hai Yerusalem? Biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengingat Engkau, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikut Dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan saya." Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Begitu berat apa yang harus dilalui oleh rakyat Yehuda ketika mendapat serangan dari Babel. Sebenarnya itu akibat mereka sendiri yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Karena tidak mendengarkan firman Tuhan, maka mereka rapuh. Setelah dikepung beberapa waktu, Raja Sedekia akhirnya harus melarikan diri karena tembok kota Yerusalem
telah diruntuhkan. Malam-malam seperti seorang pengecut, ia harus lari ke dataran rendah di Yeriko, tapi justru di sana ia ditangkap dan dipermalukan sedemikian rupa karena harus melihat anak-anaknya disembelih di depan matanya sendiri. Bahkan sesudah itu Sedekia dibutakan, lalu diborgol, dibawa ke Babel. Penderitaan tidak berakhir dengan itu. Tidak lama kemudian Nebukadnezar, Raja Babel, mengirim kembali pasukan pengawalnya menghancurkan kota Yerusalem, istana-istana raja, dan bait suci. Yang tertinggal hanya orang-orang miskin, hanya orang-orang lemah. Tapi justru dari orang-orang miskin dan lemah inilah Allah membentuk kawanan baru. Mereka miskin dan lemah tapi selamat. Tentu karena memegang hukum Tuhan. Merekalah yang disebut sebagai Anawim Yahweh. Hamba-hamba Yahweh. Yang digambarkan mereka menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang. Sungguh siapa melupakan Tuhan, ia akan menjadi gagu dan terbisu melihat kejatuhannya yang begitu dahsyat. Oleh Mazmur digambarkan sebagai lidah yang melekat pada langit-langit mulut. Tak bisa lagi berbicara apa-apa, tiada daya. Maka di masa pandemi yang belum berakhir ini, new normal, berarti kita kembali menguatkan hati kepada Tuhan. Moga-moga umat tidak hanya minta dilayani, tetapi juga berani mempersembahkan dirinya. Seperti halnya apa yang ditulis dalam Injil hari ini. Sesudah Yesus berkhotbah di bukit dan turun dari bukit itu, banyak orang berbondong-bondong menantikan apakah misinya seperti dengan ajarannya. Dan diperhadapkanlah suatu situasi seorang yang kusta, yang memohon kesembuhan. Ia memohon agar Tuhan mentahirkannya. Yesus mau. Yesus mentahirkan orang itu. Yesus, kalau kita sungguh-sungguh memohon dengan rendah hati, kalau kita sungguh-sungguh menjadi Anawim Yahweh, yaitu orang yang mendengarkan firman Tuhan, mendengar bukan hanya dengan telinga, mengakarkan dalam hati, dan menumbuhkan dalam perbuatan-perbuatan baik. Di sana Tuhan akan berkenan mentahirkan kita kembali. Mari kita gemar mempersembahkan persembahan yang diperintahkan Tuhan sebagai bukti bahwa kita ini orang-orang tahir. Mari kita melayani sesama lebih dahulu, sehingga pada akhirnya kita pun dilayani. Bahkan bukan oleh manusia, Allah sendiri mau melayani kita. Amin.